Saya ingin mengajak kamu membayangkan satu pagi yang mungkin pernah kamu alami sendiri. Matahari baru naik. Embun masih menggantung di daun cabai, padi, atau sayuran yang kamu rawat berbulan-bulan. Tanaman terlihat sehat. Hasil panen tampak menjanjikan. Hati sebenarnya ingin bersyukur. Lalu ponselmu berbunyi. Bukan kabar baik. Harga pasar turun lagi. Turun drastis. Yang kemarin masih bisa menutup modal, hari ini bahkan tak cukup untuk ongkos angkut. Yang dulu dihargai, sekarang seperti tak bernilai. Dan di titik itu, dada terasa sesak. Pikiran mulai kacau. Kita bertanya dalam hati, salah saya di mana? Masalahnya, ini bukan cerita satu orang. Ini cerita banyak petani. Kita sudah capek di lahan, bangun lebih pagi dari kebanyakan orang. Pulang saat matahari sudah condong. Tapi anehnya, justru di saat panen melimpah, harga malah jatuh. Seolah-olah kerja keras tidak pernah dihitung dengan adil. Di titik seperti ini, banyak petani bereaksi secara spontan. Ada yang marah, ada yang putus asa, ada yang langsung menjual apapun harganya, asal cepat cair. Ada juga yang berjanji dalam hati, "Sudahlah, musim depan saya berhenti tanam ini." Semua reaksi itu manusiawi. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi pertanyaannya bukan lagi soal perasaan. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya petani bertindak? Karena kalau kita hanya mengikuti emosi, seringkali keputusan yang diambil justru menambah luka. Harga boleh jatuh, tapi jangan sampai cara berpikir kita ikut runtuh. Harga bisa turun karena pasar, cuaca, atau permainan distribusi. Tapi sikap kita, itu pilihan. Di video ini, saya tidak akan memberi janji manis. Tidak juga rumus ajaib. Saya hanya ingin mengajak kamu melihat satu hal penting. Bahwa petani bukan sekedar penghasil panen, tapi juga pengelola keputusan. Dan keputusan yang kita ambil di saat harga jatuh, seringkali menentukan apakah kita akan tetap berdiri atau benar-benar tumbang. Jika kamu pernah berada di titik ini, video ini untukmu. Dan kita akan membahasnya perlahan. Jujur, tanpa menggurui. Saya masih ingat betul satu musim tanam yang sampai sekarang membekas di kepala. Bukan karena untung besar, justru karena sebaliknya. Waktu itu, saya merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Bibit bagus, perawatan rutin, pupuk tidak asal-asalan. Saya bahkan sering turun ke lahan lebih pagi dari biasanya, sekedar memastikan tanaman aman dari hama dan cuaca. Dalam bayangan saya, panen kali ini akan jadi titik balik. Setidaknya cukup untuk menutup utang musim lalu dan menyisakan sedikit napas. Tapi pasar punya cerita lain. Hari pertama panen, harga masih lumayan. Tidak tinggi, tapi bisa diterima. Saya pulang dengan perasaan setengah lega. Besoknya saya panen lagi, berharap kondisi sama. Tapi di lapak pengepul, wajah-wajah mereka datar. Angka yang disebutkan lebih rendah. Jauh lebih rendah. Saya sempat tertawa kecil, berharap itu hanya bercanda. Ternyata tidak. Di perjalanan pulang, pikiran saya penuh. Saya menghitung ulang biaya, tenaga, waktu. Rasanya seperti memutar ulang film yang sama berulang-ulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya saya bertanya pada diri sendiri. Apakah jadi petani memang seberat ini? Yang paling berat bukan lelah fisik, tapi perasaan tidak berdaya. Ada satu momen yang jujur saja agak memalukan untuk saya ceritakan. Saya duduk di pinggir lahan, memandangi tanaman yang sebentar lagi habis dipanen. Bukan dengan rasa bangga, tapi dengan rasa takut. Takut kalau semua ini tidak cukup. Takut kalau kerja keras saya ternyata salah arah. Di situ saya sadar, selama ini saya terlalu fokus pada hasil, tapi jarang memikirkan sikap saat hasil tidak sesuai harapan. Biasanya, saat harga bagus, kita mudah merasa pintar. Tapi saat harga jatuh, kita cepat menyalahkan keadaan. Saya hampir ikut arus itu, hampir mengambil keputusan gegabah. Menjual semua secepatnya tanpa perhitungan. Mengumpat pasar, menyalahkan musim. Bahkan sempat terpikir untuk berhenti bertani dan mencari jalan lain. Untungnya, ada satu hal kecil yang menahan saya.
bukan ilmu besar, bukan nasihat panjang. Hanya satu kalimat sederhana dari seorang petani yang lebih dulu makan asam garam. Dia bilang, harga itu naik turun, tapi cara kita berpikir jangan ikut fluktuatif. Kalimat itu menampar saya pelan. Saya mulai berhenti sejenak, tidak langsung bertindak. Saya belajar duduk, mengamati, dan menenangkan pikiran. Bukan berarti pasrah, tapi memberi ruang untuk berpikir jernih. Dari pengalaman itulah saya belajar bahwa saat harga pasar jatuh, ujian terbesarnya bukan di dompet, tapi di kepala dan hati. Kalau kita gagal mengelolanya, kerugian bisa berlipat. Bukan hanya secara uang, tapi juga mental. Dan dari titik itulah, cara pandang saya terhadap bertani mulai berubah. Dari pengalaman itu, saya mulai memahami satu hal penting. Harga pasar itu realitas, tapi reaksi kita adalah pilihan. Petani sering terjebak pada satu pola yang berulang. Saat harga naik, kita percaya diri. Saat harga turun, kita panik. Padahal, kalau kita tarik napas dan melihat lebih dalam, pasar memang tidak pernah stabil. Yang sering bermasalah bukan fluktuasinya, tapi kesiapan kita menghadapinya. Konsep utama yang ingin saya sampaikan sederhana. Petani tidak boleh hanya berpikir sebagai penanam, tapi juga sebagai pengelola keputusan. Menanam itu soal teknik, bertahan hidup itu soal strategi. Saat harga pasar turun drastis, refleks pertama kita biasanya ingin cepat menjual. Rasanya seperti ingin segera mengakhiri rasa sakit. Tapi disinilah letak bahayanya. Keputusan yang diambil dari kepanikan hampir selalu mahal harganya. Bayangkan, hasil panen itu seperti air di gelas. Kalau kamu panik, gelas itu bisa tumpah. Tapi kalau kamu pegang dengan tenang, kamu masih punya kendali. Bersikap tenang bukan berarti pasrah. Justru sebaliknya. Itu tanda bahwa kamu masih memegang kemudi. Saat harga turun, ada 3 hal yang seharusnya langsung kita sadari. Pertama, harga bukan cerminan nilai kerja kita. Turunnya harga tidak berarti kerja kita buruk. Pasar punya logikanya sendiri. Pasokan, permintaan, distribusi, yang seringkali tidak adil bagi petani kecil. Kalau kita mengaitkan harga dengan harga diri, kita akan cepat runtuh. Kedua, tidak semua panen harus dijual hari ini. Ini terdengar sederhana, tapi sering diabaikan. Ada kalanya menahan sebagian panen, mengolah, atau menunda penjualan justru lebih bijak. Bukan untuk melawan pasar, tapi untuk memberi ruang bernapas bagi diri kita sendiri. Dan ketiga, kerugian terbesar sering datang dari keputusan terburu-buru. Menjual di harga terendah, menanam ulang tanpa evaluasi, atau berhenti total karena emosi. Itu semua keputusan yang lahir dari tekanan, bukan perhitungan. Saya belajar melihat bertani seperti mengarungi sungai. Kadang arusnya tenang, kadang deras. Kalau arus deras, kita tidak melawan dengan tenaga penuh. Kita menepi sejenak, membaca arah air, baru melanjutkan. Di titik ini, mindset menjadi aset terpenting petani. Lebih penting dari pupuk mahal atau bibit unggul. Karena tanpa mindset yang benar, alat terbaik pun bisa jadi sia-sia. Petani yang bertahan bukan yang paling kuat secara fisik, tapi yang paling sabar dalam mengambil keputusan. Yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Jadi, saat harga pasar jatuh, pertanyaannya bukan kenapa harga begini, tapi keputusan apa yang paling bijak hari ini. Dan untuk memperjelas konsep ini, saya ingin mengajak kamu mendengar satu cerita lain. Tentang seseorang yang mengalami hal serupa, tapi memilih jalan yang berbeda. Saya ingin bercerita tentang seorang petani yang saya kenal. Sebut saja namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat bukan petani besar. Lahannya biasa saja. Modalnya pun tidak berlebihan. Tapi ada satu hal yang membuat saya selalu ingat caranya bertani. Dia tenang. Bahkan di saat orang lain panik. Suatu musim, harga komoditas yang dia tanam jatuh sangat dalam. Lebih rendah dari biaya produksi. Di kampungnya, hampir semua petani bereaksi sama. Mereka memanen cepat-cepat dan menjual apapun harganya. Ada yang bilang, daripada busuk di lahan.
ada juga yang takut harga makin jatuh. Pak Rahmat berbeda. Bukan karena dia tidak butuh uang. Justru dia juga sedang tertekan. Anak sekolah, kebutuhan rumah tangga jalan terus. Tapi dia tidak langsung ikut arus. Saya sempat bertanya, "Pak, kenapa tidak langsung dijual saja?" Dia tersenyum dan berkata poan, "Kalau semua orang lari, saya mau berdiri sebentar." Dia tidak sok pintar. Dia hanya memilih untuk berpikir satu langkah lebih jauh. Sebagian hasil panennya tetap dia jual, sekedar untuk kebutuhan harian. Tapi sebagian lain dia simpan. Ada yang dia olah sederhana, ada yang dia jual ke jalur berbeda, meski volumenya kecil. Tidak langsung untung besar, tapi cukup membuat aliran uang tetap hidup. Sementara itu, petani lain yang menjual semuanya di hari yang sama, pulang dengan hati hancur. Bukan karena rugi semapa, tapi karena merasa tidak punya pilihan. Beberapa minggu kemudian, pasar mulai bergerak. Tidak langsung lonjak, tapi cukup naik. Pak Rahmat menjual sisa panennya di harga yang lebih manusiawi. Tidak kaya, tapi juga tidak terpuruk. Yang menarik bukan hasil akhirnya, tapi caranya mengambil keputusan. Pak Rahmat pernah berkata kepada saya, "Bertani itu bukan soal melawan nasib, tapi soal membaca waktu." Kalimat itu sederhana, tapi dalam maknanya. Dia mengajarkan bahwa saat harga jatuh, kita tidak harus selalu bereaksi besar. Kadang, keputusan terbaik adalah keputusan kecil tapi tepat. Menahan sebagian, mengalihkan sedikit, menjaga aliran kas. Dan yang paling penting, menjaga kepala tetap dingin. Banyak petani merasa kalah sebelum benar-benar kalah, karena keputusan diambil saat emosi masih panas. Pak Rahmat tidak kebal dari rasa takut, tapi dia tidak membiarkan rasa takut memegang kemudi. Di kampung itu, sekarang orang-orang mulai memperhatikan caranya. Bukan karena dia paling sukses, tapi karena dia paling stabil. Dan di dunia pertanian, stabil seringkali lebih berharga daripada spektakuler. Cerita Pak Rahmat bukan untuk ditiru mentah-mentah. Setiap petani punya kondisi berbeda. Tapi satu hal bisa kita ambil. Ketenangan adalah bentuk kekuatan. Saat harga pasar turun drastis, petani yang bertahan bukan yang paling cepat bergerak, tapi yang paling sadar kemana dia melangkah. Dan sekarang, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk mendengar cerita orang lain lagi, tapi untuk melihat ke dalam diri sendiri. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sejenak. Bukan menghitung hasil panen, bukan membuka harga pasar, tapi benar-benar berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Saat harga turun drastis, apa yang pertama kali menguasai pikiranmu? Takut? Marah? Putus asa? Atau langsung ingin cepat selesai? Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting, kita jujur pada diri sendiri. Coba ingat kembali momen terakhir ketika harga tidak berpihak padamu. Keputusan apa yang kamu ambil waktu itu? Apakah keputusan itu lahir dari perhitungan atau dari kepanikan? Banyak petani merasa terjebak, padahal seringkali yang mengurung kita adalah pikiran sendiri. Kita terlalu sibuk bereaksi, sampai lupa memberi ruang untuk berpikir. Padahal, satu hari menunda keputusan bisa lebih berharga daripada bertahun-tahun menyesal. Saya ingin kamu merenungkan ini. Apakah selama ini kamu bertani hanya fokus pada panen, atau juga pada cara bertahan? Apakah kamu sudah benar-benar mengenal ritme usahamu sendiri? Kapan harus bergerak cepat, dan kapan harus menunggu? Kapan menjual memberi kelegaan, dan kapan justru menambah luka? Refleksi lain yang tidak kalah penting. Apakah kamu menilai dirimu sendiri berdasarkan harga pasar? Kalau harga jatuh, apakah harga dirimu ikut jatuh? Kalau pasar tidak adil, apakah kamu ikut merasa gagal? Padahal, bertani adalah perjalanan panjang, bukan lomba cepat. Ada musim naik, ada musim turun, dan setiap musim mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yang naik mengajarkan syukur, yang turun mengajarkan kebijaksanaan. Saya juga ingin bertanya dengan jujur, apakah kamu sudah memberi dirimu hak untuk belajar dari kerugian? Kerugian bukan aib,
Yang berbahaya adalah kerugian yang tidak menghasilkan pelajaran. Karena tanpa pelajaran, kita hanya akan mengulang luka yang sama dengan harapan berbeda. Mungkin hari ini kamu belum punya semua jawaban. Itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu mulai bertanya. Karena petani yang bertanya adalah petani yang masih ingin bertahan. Dan sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin mengajak kamu masuk ke satu pemahaman terakhir. Pemahaman yang mungkin sederhana, tapi sering terlupakan. Tentang keseimbangan. Di akhir pembicaraan ini, saya ingin kita kembali pada satu hal mendasar. Bahwa bertani bukan hanya soal tanah, tanaman, dan panen. Tapi juga soal cara kita berdiri di tengah ketidakpastian. Harga pasar akan selalu naik dan turun. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara berpikir, cara bersikap, dan cara mengambil keputusan. Saat harga turun drastis, petani tidak harus menjadi keras, apalagi nekat. Yang dibutuhkan justru keseimbangan, antara bekerja dan berhenti sejenak, antara menjual dan menahan, antara berharap dan berhitung. Keseimbangan itu tidak lahir dari teori. Ia lahir dari pengalaman, kesadaran, dan keberanian untuk tidak selalu ikut arus. Kadang, langkah paling berani justru adalah tidak melangkah terburu-buru. Saya percaya, petani yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tidak membiarkan dirinya hancur setiap kali harga jatuh. Petani yang bertahan adalah mereka yang mau belajar, mau menata ulang, dan mau menjaga pikirannya tetap jernih meski keadaan tidak ramah. Kalau hari ini kamu sedang berada di fase sulit, saya ingin kamu ingat satu hal. Kamu tidak sendirian. Banyak petani lain pernah berada di titik yang sama. Dan banyak dari mereka bertahan bukan karena keberuntungan, tapi karena kesabaran dalam mengambil keputusan. Bertani adalah soal jangka panjang. Soal menanam hari ini untuk panen yang mungkin belum tentu besok. Dan disitulah letak keindahannya. Harga boleh jatuh, musim boleh berubah. Tapi selama kita menjaga keseimbangan antara logika dan emosi, antara usaha dan doa, kita masih punya arah. Semoga naskah ini tidak hanya menemani, tapi juga menguatkan. Bukan untuk membuatmu kebal dari masalah, tapi lebih siap menghadapinya. Karena sejatinya, petani bukan korban pasar. Petani adalah pengelola kehidupan. Dan selama kamu masih mau berpikir, belajar, dan bertahan, kamu masih punya harapan.